Selamat sore para pemirsa dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dan dimanapun berada. Kali ini saya bersanding, artinya berdekatan dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. R. Birum Bernardianto, SHUT MSI. Ya, beliau ini menjabat Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah ya Bang ya. Nah, saya bersama beliau ini bukan orang baru sebenarnya beliau dengan saya, karena saya waktu itu pernah menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Pulang Pisau Bang ya. Ya, Nah waktu itu beliau juga Panwaslu kalau tidak salah saya. Pansel ya, panitia seleksinya ya. Oke, dengan Bang Birum, salam sehat. Bang. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, nah, ada beberapa hal mungkin yang akan saya tanyakan kepada Pak Dr. Birum ini terkait ombudsman ini Bang. Ya, silakan. Di tengah gencar-gencarnya suasana dan kondisi saat ini gitu kan. Nah kalau boleh kita tahu nih, masyarakat kan pengen tahu nih ombudsman ini seperti apa. Ketika ada persoalan terkait maladministrasi, terkait ketidakpuasan lainnya, terkait pelayanan publik, terkait apa, bagaimana melaporkan ke ombudsman ini, dan apa saja yang masuk klasifikasi untuk dilaporkan ke Ombudsman RI itu, Pak Dr. Birum. Ya, terima kasih Pak Ingkit Jabar. Baiklah, sebelumnya saya ingin cerita dulu Pak Ingkit ya. Ombudsman ini kalau berdasarkan undang-undang begitu, Undang-Undang 37 tahun 2008 itu lembaga negara. Jadi ombudsman ini lembaga negara yang punya wewenang. Wewenangnya itu adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Itu satu kata kuncinya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi siapa yang menyelenggarakan itu? Nah, itu adalah penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan. Jadi ruang lingkupnya cukup luas, penyelenggara negara dan pemerintahan. Ya, contohnya apa? Bisa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke desa, termasuk badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, termasuk swasta dan perorangan juga Bang ya. Ya, swasta perorangan yang diberikan kewenangan ya untuk pelayanan publik ya. Ya betul, dan anggaran yang mereka pakai itu adalah baik sebagian seluruhnya itu adalah dari APBN atau APBD. Dari APBN atau APBD, saudara, dari itu yang bisa kewenangan penuh ya. Ya itu masuk dalam karena apa kaitannya dengan tadi Pak Ingkit Jabar bertanyakan bagaimana kalau ada potensi mal atau kejadian maladministrasi dilaporkan. Nah, kami dalam hal ini melakukan dua peran. Oh, dua peran Pak ya. Ombudsman ini ya. Ya betul. Jadi ada pencegahan Pak Ingkit. Pencegahan ya. Ya, dengan penanganan laporan. Mungkin yang ini ada bidang-bidangnya juga Pak Dokter ya, Pak Dokter Birum ya. Ya betul. Dua ini ya. Ya, kami memisahkan itu. Jadi kalau seperti yang Pak Ingkit sampaikan ke kami itu yang dilaporkan kan dugaan mal. Ya. Kalau pencegahan ini mencegah potensi mal. Oh iya. Supaya tidak terjadi. Kalau ini yang mungkin sudah terjadi. Sudah terjadi terlaksana Pak ya. Oh. Kalau kaitannya sama dengan pertanyaan Pak Ingkit tadi, kejadiannya adalah bisa saja masyarakat, gitu kan, baik sebagai korban langsung, atau mewakili kelompok masyarakat, bisa juga organisasi yang berbadan hukum, lalu melaporkan karena adanya merasa dirugikan dengan pelayanan publik akibat tindakan mal itu, melaporkan kepada kami. Nah, baik secara langsung datang ke kantor, bisa melalui WA, SMS yang sudah tersedia ya. Ada saya lihat itu di punya Ombudsman RI itu. Nanti bisa ditulis oleh Pak Ingkit kan. Nah itu nanti kami terima, itu akan kami verifikasi dulu. Oh, ada tahapan verifikasi ya Pak Dokter ya? Ya, tidak layak atau tidaknya ini dilanjutkan gitu. Itulah proses diverifikasi tadi Pak Dokter. Ya, demikian. Jadi tidak
tidak semua laporan serta merta akan ditangani oleh ombudsman, tidak. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Nggak maksa. Kalau bahasa Dayak itu Ya. dia maksa arep, misalnya tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran tadi ya Pak ya. Oh, iya, Makanya dilakukan verifikasi kata Pak Ya, Dokter. tidak harus lagi. Iya. Jadi ada syarat. Sebagai contoh, Pak Inggit, sebuah kejadian mal itu Iya. tidak lebih dari 2 tahun sudah berlalu. Gitu. Oh, sudah 2 tahun berlalu ya. Ya, jangan nanti kejadian sudah 3 tahun baru dilaporkan ke dilaporkan. ombudsman. Itu diverifikasi kita, itu akan tertolak. Oh, berarti ada expirednya juga ya Pak Dokter ya. Ya, demikian Di, adanya. berdasarkan aturan atau standar operasi prosedurnya penanganan ini ya. Betul. Ada Jadi expired ini berapa tahun? 2 tahun ya Pak? maksimal 2 tahun. Maksimal Maksimal 2 tahun. Saudara-saudara maksimal 2 tahun ya. Jadi kalau ada upaya pelayanan yang sudah lebih 3 tahun ya, ombudsman mungkin akan menolak. Dan menolak ya. Lalu yang kedua juga kita akan memverifikasi secara prosedurnya, gitu kan? Saya nih sebagai masyarakat meminta pelayanan kepada penyelenggara pelayanan. Ya. Lalu ada pelayanan yang diduga mal. Ya. Pertanyaannya, Pak Inggit sebagai masyarakat sudah mengadukan hal tersebut kepada penyelenggara layanan apa belum? Oh iya. Ya. Nah, ini ada upaya untuk komplain, untuk masuk ke konsep pengaduan di sebuah lembaga atau instansi. Nah, dengan catatan apabila pengaduan Pak Inggit tidak ditanggapi dan atau Ya. direspon dengan tidak memuaskan, Ya. nah itu salah satu syarat ombudsman wajib untuk menanganinya, gitu kan. Jadi kalau Pak Inggit belum berupaya sama sekali, gitu kan, kita nih belum berupaya kepada lembaga tersebut untuk mengadu, nah, ombudsman akan mempersilahkan Bapak untuk mengadu dulu ke mereka, kan punya konsep pengaduan juga. Ya. Nah, komplain Formnya itu, ya. ada komplain kan di mana-mana pasti ada komplain. Nah, jadi kalau komplain itu tidak ditanggapi, silakan datang ke ombudsman. Dan terakhir adalah terkait dengan ruang lingkup tadi, yang saya bilang kata kunci tadi, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, di biaya APBN, APBD, nah gitu. Kalau itu sektor kejadian swasta, ini kejadian sengketa antar para pihak, tentunya ombudsman akan memverifikasi. Itu Substansinya wewenang kami masuk, apa bukan? masuk dalam kewenangan ombudsman RI, perwakilan provinsi atau tidak? Ya, supaya tidak Rancu. serampangan asal dan rancu ya Pak betul. Dokter ya. Ya. Artinya saya menangkap selama ada kepemimpinan yang berbeda ya. Artinya dari Pak Berum harus melakukan proses penelaahan dalam proses penerimaan laporan atau apa gitu Pak. Nah, sebenarnya tidak juga ya. Sebenarnya sejak ombudsman ini sebelumnya kan komisi ombudsman. Ya. Sejak ombudsman di tahun 2008 itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Oh tidak. Tapi ya ada sih inovasi-inovasi yang yang penting kita paham bahwasanya kita ini bergerak atas dasar undang-undang, konstitusi, undang-undang dan ya. perintah undang-undang gitu Ya, sehingga apa yang kami lakukan itu, kalau kami melakukan sesuatu yang bukan kewenangan kami, tentunya kami justru mengajarkan perbuatan mal kepada perbuatan mal yang salah yang dilakukan oleh ombudsman sendiri. Ombudsman sendiri sebagai pelaksana ini pengawasnya ya Pak ya. Kami ada keterbatasan di situ. Nah itu Pak. Oke, mungkin itu salah satu materi dari perbincangan singkat kita tentang ombudsman Pak ya. Iya betul. Nanti itu saudara-saudara perbincangan saya untuk fungsi, kewenangan dan tugas ombudsman di perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ya. Nah bagi masyarakat yang merasa dirugikan terkait pelayanan publik, adanya maladministrasi dan sebagainya, silakan langsung datang ke kantor kami, Jalan Geopos nomor 80, Kota Palangkaraya, atau bisa konsultasi melalui WA atau email kami
nanti silakan ditulis kalau WA-nya itu Ya. 0811 Ya, 149 3737. Jadi nomor keramatnya itu 37. 37 ya. Karena apa? Undang-Undang 37 tahun 2008 adalah undang-undang tentang ombudsman. Pembuat tentang ombudsman. Luar biasa sekali sudah. Iya, Nah, ini untuk diingat nomor laporan nanti iya. bisa dicatat gitu ya. Ya, sebetulnya kalau kita bicara banyak Pak ya tentang pencegahan, penanganan laporan, Panjang nih Pak ya. panjang ceritanya Pak. Jadi kami juga melakukan sebuah di pencegahan ini kajian, Ya. kajian tentang kebijakan. Contoh misalnya ada kebijakan PPKM, Ya. PPKM ini. Iya, yang lagi rame-rame nih. Lalu kebijakan vaksin, Hmm. vaksin dikaitkan dengan pelayanan publik. Hmm. Ada kan Anda tidak akan diberikan pelayanan apabila tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin. Ya. Ombudsman tentunya bisa dimintai pendapat bagaimana terkait itu. Nah, kami akan mengkaji kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut. Lalu apakah kebijakan itu berpotensi mal atau tidak? Hmm. Sehingga kami akan hasil kajian kami akan berikan masukan kepada penyelenggara. Kalau kebijakan ini Anda ambil, ada potensi pelanggaran yang akan Iya. Anda lakukan. Hmm. Lalu kami berikanlah saran tindakan koreksi untuk perbaikan kebijakan tersebut. Jangan. Bahaya nih kalau dilaksanakan Kalau nih. dilakukan ini Maladministrasi punya nih, peluang melanggar untuk ini. melanggar aturan di atasnya, gitu kan? Apakah dengan syarat vaksin ini berdasarkan Perpres belum ada petunjuk di lapangan? Apakah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik Iya. nomor 25? Maksudnya pelayanan publik itu kan hak masyarakat. Iya, semua masyarakat. Ya, mandatnya pemerintah memberi pelayanan publik, Pak. Iya. Mandatnya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat dengan memberi vaksin. Iya. Kalau ini digabungkan, tidak diberikan pelayanan karena belum vaksin, punya peluang debat tidak? Iya. Punya peluang debatable atau tidak? Gitu kan? Nah itu silakan hal-hal terkait itu dilakukan di pencegahan kita, termasuk sosialisasi, mengingat. Iya. Demikian Pak Ingkit yang Ya, mungkin itulah untuk Ya. saat ini perbincangan singkat ya Pak ya, dan Ya. komunikasi singkat. Bincang sore ceritanya nih Pak ya Dr. Wirum. sampai-sampai. Ya, di samping juga lama tidak bertemu dengan beliau Ya. kan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Dr. Wirum Bernardianto, SHUT MSI. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Ya. Ingkit ya, karena saya sangat prihatin nih dengan masyarakat Kalimantan Tengah yang secara umum banyak yang tidak paham Nah ini dia. tugas pokok fungsi ombudsman. Artinya apa. jangan dibiarkan ini Pak Dokter ya. Ya, Apabila ada maladministrasi, adanya ya, pelayanan yang tidak tidak memuaskan, sesuai dengan tidak anu, sesuai ya. prosedur, diskriminasi, pungli, dan sebagainya. Pungli juga bisa dilaporkan ke ombudsman Silakan. tentunya Ya. dengan data-data dan fakta yang Eh, konkret dan lengkap Pak Dokter ya. kalau Anda takut ya kami bisa merahasiakan kalau Bisa itu dirasa memang Namanya dirahasiakan dan mengancam itu eksistensi seseorang. aturan memungkinkan untuk itu Pak Dokter ya. Belum, betul Betul ada ya? di undang-undang. Memungkinkan untuk itu. Kami akan lindungi itu. Ya. Ya, kami terima kasih nih Pak Inggit. Kami perlu sekali sosialisasi. Masyarakat Kalteng ini dari skala nasional itu kesadarannya melapor itu sangat rendah Pak Inggit. Rendah ya. Tidak paham kita apakah takut melapor atau tidak paham. Nah, sehingga kami tentunya berterima kasih nih dengan Pak Inggit mengajak saya diskusi dan mempublikasikan kepada halayak tentang fungsi ombudsman. Justru kami yang harusnya terima kasih. Ya, inilah Ini partisipasi masyarakat kan masyarakat Pak ya. untuk peningkatan kualitas pelayanan. Ya ini Iya, salah satu ini contoh dia. nyata ini.